Dengan nikmat iman, insyaallah kita akan selamat ya di dunia maupun di akhirat, asalkan imannya itu benar, imannya itu benar-benar dilakukan dengan mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang telah menciptakan kita dan mengatur kehidupan kita. Yang kedua adalah nikmat Islam, ya, nikmat Islam ya, sebagai satu jalan yang ditetapkan Allah kepada manusia untuk dijalankan. Kemudian nikmat yang terakhir, nikmat yang besar adalah nikmat sehat, karena dengan kesehatan kita bisa menjalankan apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, ketetapan Allah kepada manusia itu merupakan amanat. Jadi kalau kita misalnya membaca ayat ke-72 surah Al-Ahzab, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha, ya, fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Kalau kita artikan secara bebas, inna aradnal amanata, ya, sesungguhnya kami, kata Allah, menawarkan amanah alas samawati wal ardi wal jibali, kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Fa abaina ayyahmilnaha, ya, tetapi mereka, yaitu langit, bumi dan gunung itu menolak atau enggan, ya, enggan untuk mengembannya, mengemban amanah itu. Kenapa? Fa asfaqna minha, ya, karena mereka itu khawatir tidak bisa melaksanakan amanah. Fahamalahal insan, ya, dan manusia telah mengembannya, ya, telah menerima amanah itu. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu zaluman jahula, ya, sangat zalim dan juga sangat bodoh. Ya, jadi mari kita kupas sedikit ayat ini karena waktunya juga tidak banyak, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan amanah. Ya, jadi sebelum ayat ini, kalau kita lihat ayat sebelumnya itu, Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman itu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat ini Allah memberikan amanah. Amanah itu diberikan kepada makhluk Allah yang besar-besar. Ya. As-samawat, langit. Diberikan amanah itu kepada langit, tetapi langit menolak. Diberikan kepada bumi, bumi pun menolak. Diberikan kepada gunung, gunung pun menolak. Jadi makhluk Allah yang besar-besar itu, yang kuat-kuat itu, semuanya menolak amanah. Ya, semuanya menolak amanah. Nah, muncul pertanyaan, ini amanahnya itu apa? Sampai gunung, bumi, langit itu menolak amanah Allah, karena mereka khawatir tidak sanggup melaksanakan. Ya, amanahnya apa?
sehingga mereka yang besar-besar itu tidak sanggup mengemban amanah itu. Tetapi ya, manusia sanggup mengembannya dan menerima amanah itu. Padahal manusia itu ya kecil, manusia itu penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan. Coba kalau panjenengan itu naik pesawat itu di atas langit itu ya, itu kalau dibandingkan dengan langit itu tidak kelihatan ya. Pesawat yang gede pun itu kalau sudah di atas awan itu tidak kelihatan ya. Bumi ya, kita ini kan hanya hidup di atas bumi hanya berapa ini saja, berapa jauh ya. Jadi kita kecil sekali dibandingkan dengan langit, dengan bumi, apalagi dengan jibal ya, gunung-gunung ya. Gunung itu Pak Bambang pernah naik gunung ya? Pernah ya. Kalau kita sudah naik gunung itu, mungkin Pak Yuli, Pak Win ini biasanya dulu suka naik gunung gitu ya. Kalau di gunung itu sudah tidak ada apa-apanya, manusia itu kecil itu ya. Nah kita bayangkan ya, jadi makhluk Allah yang besar-besar, yang gede-gede itu menolak mengemban amanah, tapi manusia yang kecil, yang lemah ini kok malah mau menerima amanah. Nah ini amanahnya apa? Nah itu ya. Jadi kalau kita buka kitab-kitab tafsir itu, jadi yang dimaksud Allah memberikan amanah ini artinya Allah memberikan taklif, Allah memberikan beban kepada manusia itu untuk apa? Untuk menjalankan kewajiban-kewajiban ya, untuk menjalankan perintah-perintah Allah, yaitu untuk menjalankan syariat. Jadi maknanya inna aradnal amanata, yaitu aradnal faraid wa takalif asy-syar'iyyah. Jadi amanat yaitu Allah menetapkan atau memberikan amanah itu, yaitu berupa kewajiban-kewajiban dan beban-beban syar'i ya. Artinya Allah menerapkan atau menetapkan syariat ini sebagai amanat kepada manusia ya. Nah jadi gunung, laut, langit dan bumi yang disebut di dalam ayat ini itu tidak mampu untuk menerima amanat itu. Mereka enggan menerima amanat itu. Jadi dinul Islam ini adalah amanah yang Allah tetapkan kepada manusia, padahal manusia itu lemah ya toh? Kalau kita lihat manusia itu ya penuh keterbatasan, dia selalu membuat dosa, selalu melakukan kesalahan ya. Manusia itu sering lupa, manusia itu sering lalai, sering abai ya, mahallul khata' wan nisyan. Jadi tempatnya lupa, tempatnya salah manusia. Di dalam ayat yang lain manusia itu diciptakan dengan penuh keterbatasan ya, diciptakan dengan penuh keluh kesah. Tapi Allah bebankan amanah itu kepada manusia ya. Nah karena itu dinul Islam ini merupakan amanah yang besar yang harus dipikul oleh manusia, sehingga Allah menetapkan kepada manusia itu untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh ya dinul Islam ini. Nah karena ditutup ayat ini dengan lafadz ya innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zaluman jahula ya, zaluman itu sangat zalim ya, sangat zalim. Jadi ini kalau zalim itu zalim, kalau zaluman itu sangat zalim
Ya. Kabir itu besar. Kalau kaburo, nah itu sangat besar. Makanya ada ayat kaburo maktan, sangat besar. Ya. Jadi ini zoluman itu sangat zolim. Manusia itu sangat zolim. Ya. Manusia itu sangat zolim, jahula, dan sangat bodoh. Kenapa amanat yang besar itu mau dia terima? Itu ya. Padahal dirinya itu lemah, penuh keterbatasan. Wong gunung saja nolak, ya, langit saja nolak, ya toh, gunung-gunung, langit, ya, bumi aja nolak, manusia menerima, ya, padahal dia itu zoluman jahula, ya, sangat zalim, sangat bodoh, ya. Tapi ya itulah ketetapan Allah, manusia sudah merupakan apa? Makhluk yang Allah ciptakan dan diberi amanah untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Ya, kewajiban-kewajiban agama itu apa? Ya banyak sekali. Ya, salat itu kewajiban agama, sedekah kewajiban agama, zakat kewajiban agama. Ya, selain perintah-perintah ada juga larangan-larangan. Ya, manusia juga diperintahkan untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, ya. Jadi amanah di sini dikatakan dalam tafsir itu tilkal amanah fi admisyan. Jadi amanah itu amanah yang luar biasa besarnya. Jadi dinul Islam ini itu amanah yang luar biasa besarnya yang harus kita laksanakan, kita jaga. Ya. Jadi jangan sampai orang yang disuruh oleh Allah, ya, dalam ayat sebelumnya supaya dia bertakwa kepada Allah, setelah beriman dia harus bertakwa kepada Allah, maka orang yang bisa menjaga dan menjalankan amanah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, kita berarti berusaha untuk menjalankan amanah Allah yang besar itu, ya. Jadi al-amanah itu di dalam ayat itu menurut sebagian ulama yaitu ya at-takalif asy-syar'iyyah, ya, yaitu beban-beban syar'i yang telah dibebankan kepada manusia, ya, yang berupa apa? Al-iltizamit ta'at, yaitu menjalankan ketaatan-ketaatan, wa tarkul ma'asi, dan meninggalkan kemaksiatan. Nah, itulah amanah yang dimaksud di dalam ayat ini, ya. Nah, menyangkut apa saja amanah itu? Waqilah ya al-amanatu fil amwali, ya, yaitu amanat termasuk amanat menjaga harta, amanat menjaga jiwa, ya, amanat menjaga kehormatan. Itu termasuk amanat-amanat yang dibebankan oleh dinul Islam ini kepada manusia. Maka marilah segala aspek yang itu masuk di dalam aspek syariah, yaitu dinul Islam ini kita jaga dengan cara kita melaksanakan amanat-amanat itu. Sangat banyak, ya, amanat yang Allah berikan kepada manusia. Karena itu tugas kita sebetulnya berat. Tugas manusia misalnya, ya. Tugas manusia itu berat sekali. Ya. Jadi termasuk menjaga dinul Islam itu menjaga dari kerusakan din itu. Nah, kalau kerusakan itu biasanya apa? Biasanya terjadi dalam apa? Akidah. Nah, ini kerusakan akidah. Nah, makanya kalau ada praktek-praktek yang menyalahi akidah Islam, maka kita tidak boleh tinggal diam sebagai upaya untuk menjaga. Ya, banyak sekali ya praktek-praktek yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Ya, termasuk khurafat. Nah, itu ya masih ada
pemahaman-pemahaman dan keyakinan-keyakinan di masyarakat itu yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Ya, jadi itu warisan dulu ya, warisan animisme, dinamisme ya, warisan kepercayaan lain itu masih ada di masyarakat sampai sekarang. Ya, nah tentunya itu membutuhkan apa? Dakwah, membutuhkan pemahaman yang disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat itu memahami bahwa praktek-praktek itu tidak sesuai dengan akidah. Termasuk praktek-praktek yang tidak sesuai dengan syariat, dengan hukum-hukum Allah. Jadi bukan hanya persoalan akidah, ya, tapi persoalan amal yang itu terkait dengan hukum Allah itu juga harus dijaga. Ya, yang perintah yang sudah jelas, sholat, puasa, zakat, ya. Tapi kan masih banyak lagi, ya, amal-amal itu yang di luar itu, di luar ibadah mahdhah. Ya, kalau ibadah mahdhah sudah jelas, tapi yang di luar ibadah mahdhah, ya, termasuk bagaimana kita itu baik dengan tetangga misalnya, baik dengan keluarga, harus ma'ruf dengan guru misalnya, itu semuanya itu adalah perkara-perkara yang diatur di dalam agama. Nah, karena itu semuanya harus kita jalankan dengan baik, ya, supaya kita bisa mengemban amanah itu dengan baik, ya. Walaupun manusia itu adalah makhluk yang sangat bodoh, makhluk yang sangat zalim, makhluk yang lemah, tetapi kenapa Allah memberikan itu kepada manusia? Ya, karena manusia itu bisa menjadi makhluk yang bertakwa. Artinya menjalankan semua perintah dan larangan itu. Sementara makhluk Allah yang besar-besar tadi itu, ya, langit, bumi dan jibal, ya, dia hanya bisa menjalankan, ya, apa yang ditetapkan oleh Allah. Ya, kalau diperintahkan mereka semua jalan. Gunung misalnya diperintahkan untuk meletus, ya meletus, gitu ya. Gitu ya. Jadi bumi misalnya digoncang, diperintahkan untuk bergerak, ya bergerak mereka. Tapi manusia itu enggak, ya. Manusia itu diperintahkan kadang ya tidak melaksanakan, ya. Jadi itulah, ya, manusia. Jadi manusia itu punya apa namanya, ketaatan juga kadang-kadang bermaksiat, ya. Karena itu kita harus sadar ini, ya, kita manusia ini harus sadar. Karena itu harus senantiasa meminta pertolongan kepada Allah supaya kita ini bisa menjalankan semua amanat-amanat agama itu. Ya, kita di Al-Muttaqin ini sudah alhamdulillah, ya, Bapak Ibu sudah mengisi masjid ini, ya, sholat 5 waktu, ada yang menjadi imam, ada yang azan, ada yang makmum, ya, semuanya ini adalah dalam rangka menjaga amanat agama, ya, menjaga sholat, ya, menjaga sholat, ya. Alhamdulillah kalau sholat 5 waktu itu bisa ke masjid, ya, sholat 5 waktu ke masjid itu luar biasa itu, ya, luar biasa. Sholat 5 waktu ke masjid, ya. Jadi tidak banyak orang yang bisa menjaga itu, itu baru sholat, baru sholat itu. Ya, jadi panjenengan yang sudah berusaha untuk ke masjid ini, insya Allah pahalanya sangat besar dan Allah akan memberikan kebaikan pada panjenengan. Ya, inilah yang bisa kita bicarakan, ya, satu ayat di dalam Al-Ahzab 72. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk bisa menjaga amanat ini, melaksanakan dengan baik di dalam kehidupan kita. Kalaupun kita lalai,
kita lupa itu adalah manusiawi, ada solusinya, yaitu senantiasa minta ampun kepada Allah, ya. Karena kesalahan kelalaian itu kadang-kadang tidak kita sengaja. Bisa karena godaan setan, bisa juga karena godaan duniawi sehingga kita melalaikan. Ya, tapi itu ada solusinya, yaitu senantiasa istighfar kepada Allah dan memperbaiki amal-amal kita. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.